Hanabilah. Sebagian pendapat Imam Hambali, Imam Hanafi juga mengatakan boleh. Ya. Ya. Kemudian berikutnya, kapan dikatakan boleh? Nah ini batas-batasan bolehnya yang nama seni, batasan-batasan bolehnya namanya ghina atau nyanyian, batasan-batasan bolehnya yang namanya musik. Ini kurang jelas ini. Berarti tidak secara otomatis boleh secara umum dan tidak juga otomatis dilarang secara umum. Ada ketentuan-ketentuan, batasan-batasan baru dikatakan boleh, ada batasan-batasan baru dikatakan haram. Nah, batasan baru dikatakan boleh di sini. Alla yakuna mawdu'ul ghina mukhalifan li adabil Islam. Nah, ini pertama dari segi judul ya. Judul lagunya itu jangan judul-judul yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu dari segi judul udah dinilai. Kalau ada judul-judul lagu yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, apalagi ngeritik Islam, kalau itu lagu itu udah otomatis lagu itu adalah dihukum haram. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ada apa lagi? Lagu-lagu yang mendorong atau membangkitkan syahwatnya seorang. Wah, itu udah otomatis haram. Apalagi dengan cara-cara lagi dibawakan. Nah, saya mohon maaf, walaupun saya bahas tentang lagu dan membahas tentang kebolehannya itu, saya termasuk orang yang cenderung tidak mendukung secara umum ya dangdut. Yang pertama biasa ya pakaiannya, kalau zaman dulu, sekarang saya jarang melihat gitu ya. Di rumah masalahnya TV ndak ada. Ya, saya ndak punya TV. Ya, akhirnya jarang lihat-lihat yang begitu. Saya punya HP, ada YouTube. Kalau di YouTube biasa saya nontonnya selawat aja. Ya. Nah, jangan sampai nanti ada di lagu itu unsur-unsur yang na'udzubillahi min dzalik membuat orang untuk ya perasaannya itu tidak nyaman. Atau ada keinginan-keinginan berbuat negatif dengan unsur lagu-lagu itu. Terus yang tadi ayakuna adaul mughanni wa tariqatuhu fil ghina khaliyah minat takasur. Jangan sampai cara, kalau tadi itu isi lagunya itu jangan sampai menimbulkan syahwat isi lagunya. Yang kedua, jangan sampai cara untuk membawakannya itu membuat orang itu menimbulkan syahwat. Kalau di Lombok itu apa ya? Kalau di Lombok itu ada namanya jangger namanya itu. Jangger itu ada perempuan yang nari, kemudian nanti perempuan ini milih di antara laki-laki yang di sampingnya itu untuk naik kemudian joget bersamanya. Oh, itu udah jelas itu. Itu budaya di Lombok. Lombok itu dekat dengan Bali. Dan sebelum adanya Islam di Lombok atau sebelum menyebarnya Islam di Lombok itu, budaya-budaya Bali itu masih kental. Terutama sekali yang kalau yang sekarang di Lombok Barat. Di Lombok Barat itu masih banyak unsur Balinya. Lalu di Lombok Timur dan Lombok Tengah udah bisa dikatakan habis. Nggak ada. Setelah adanya di NW itu yang paling terkenal itu ormas, organisasi masyarakat namanya Nahdlatul Wathon. NW. NW itu pendirinya adalah kakek daripada mantan gubernur yang di Nusa Tenggara Barat. Nah, setelah itu sekarang udah mulai terkikis. Nah, kalau seperti itu udah jelas haram, itu ndak boleh. Karena sering sekali ya, bukan hanya di Indonesia ya, di Lombok, bahkan di zaman jahiliyah pada saat itu, kalau ada acara-acara pasti ada hiburan. Bukan bermasalah masalah hiburannya, yang jadi masalah itu adalah
cara melaksanakan hiburan itu. Ya, buktinya ya, tadi saya waktu nikah dulu ada keluarga-keluarga yang datang ke saya. Dia mengatakan, Ustadz, sekarang ini tasyakurannya itu harus kita itu nyewa atau mendatangkan tadi jangger namanya di tempat saya itu. Kalau di sini apa namanya ya jangger itu? Kayak legong itu, pokoknya joget gitu. Tapi perempuannya nanti pakai kipas biasa. Perempuannya itu nyari laki-laki, dipilih laki-laki, siapa yang dipilih itu yang bangun, terus nanti joget sama yang itu bangun itu. Itu ngeri itu. Nah, bayangkan saya sekelas ustadz itu mau diundangkan yang gitu. Ini orang udah tahu, udah paham ini orang. Asa ya Allah tabarakallah. Kita mau tasyakuran. Tasyakuran itu artinya adalah isti'malun ni'am, yaitu mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah SWT sesuai dengan keinginan yang memberikan nikmat, yaitu Allah SWT, yaitu termasuk nikmat istri. Loh, istri itu termasuk nikmat yang sangat besar itu. Kalau dalam ajaran Islam, sekaya apapun orang, setinggi pangkat apapun orang, kalau tidak punya istri masih namanya miskin. Miskinun. Ya mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang belum nikah di sini. Udah semua nikah ya. Kalau belum, aduh repot ini. Miskinun, tetap namanya miskin. Liman kana lahu malun, laki-laki maupun perempuan yang punya harta, wala zaujatala, tapi belum punya pasangan, tetap miskin aja namanya. Itu sebabnya dalam ajaran Islam itu, Pak, kalau di awal-awal Islam itu tasyakuran itu cuma itu aja. Tasyakuran itu di saat punya istri, kemudian di saat punya anak. Di saat punya istri namanya walimatul urs, kalau punya anak namanya aqiqah itu. Dan satu-satunya undangan yang wajib harus dipenuhi adalah undangan walimatul urs. Undangan tasyakuran di saat mengadakan resepsi pernikahan. Cuma itu aja, yang lain tidak ada. Cuma di Indonesia terlalu banyak tasyakuran itu di Indonesia itu. Bahkan orang mati kayak tasyakuran di Indonesia itu. Ya Allah tabarakallah. Di Indonesia itu kayak begitu. Di Lombok ada yang punya tradisi yang sangat ketat. Pertama 3 hari waktu orang mati itu bukan tasyakuran sebenarnya, itu sedekah ya. Tapi kayak tasyakuran ya hampir dikatakan wajib bagi mereka. Terus setelah itu 7 hari pas yang besar nanti ya 9 hari itu puncaknya itu biasanya nyembelih. Itu di Lombok. Padahal dalam kondisi yang ya pertama udah meninggal dunia orang tuanya, tapi dibebani lagi dengan acara-acara yang seperti itu. Nah itu sebabnya banyak yang tidak setuju dari kalangan Salafi atau Wahabi acara itu. Tapi mereka ya sebenarnya gimana ya, keluarga kumpul, ini sekarang kita mau nyembelih sapi. Nah, sapi ini harganya 20 juta, gimana? Nah, punya saudara misalnya 4, berarti sama-sama 5 jutanya. Begitu modelnya. Terus diundang kayak orang tasyakuran. Nah itu ya jadi masalahnya. Yang diundang itu bukan hanya orang yang sekeliling di sekitarnya untuk zikir, enggak. Yang berada di tempat yang jauh juga diundang. Padahal waktu ninggalnya udah hadir gitu. Nah, saya sampai mengkoreksi ya tradisi-tradisi yang seperti itu. Seharusnya kalau udah datang di waktu meninggal dunia untuk mendoakan ya cukup gitu. Kenapa harus diundang lagi di waktu 9 harinya? Kayaknya tidak perlu lagi itu. Cukup hanya orang-orang di sekitarnya untuk zikir, dikasih sedekah, udah selesai. Seharusnya. Nah, di Indonesia itu terlalu banyak tasyakuran, khitan, gitu. Di Betawi itu orang khitan itu kayak orang, padahal mau dipotong itu, mau dipotong kulpahnya itu acara tasyakurannya gede juga itu. Waktu nikahnya, waktu khitannya, waktu 4 bulan
Dalam kandung 4 bulan dalam kandungan. Waktu 7 bulan ngadain lagi tuh. Waktu melahirkan, apalagi itu waktu akikahnya. Banyak sekali itu. Dan sebenarnya itu tidak ada sebelumnya. Cuma karena itu menjadi budaya dilakukan. Tapi sebenarnya bagus kalau dia memang memiliki harta, memiliki duit gitu. Yang jadi masalah itu tidak punya duit kemudian berutang. Itu jadi masalah itu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah sendiri tidak membebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu yang sudah jelas-jelas wajib pun tidak dibebankan oleh Allah kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini tidak wajib tapi membebankan diri dengan cara atau jalur berhutang dan sebagainya, itu sangat memberatkan sekali. Nah ini di Indonesia. Kalau di Arab agak simpel ya. Termasuk yang Salafi atau Wahabi, caranya mereka itu sodakoh. Karena kalau sodakoh semua ulama sepakat boleh kalau sodakoh. Nah kalau yang di Saudi Arabia caranya bagaimana? Kalau ada keluarganya meninggal, nanti dikumpulkan keluarga-keluarganya itu. Untuk apa dikumpulkan? Mereka mengatakan kita akan bangunkan masjid keluarga kita yang meninggal dunia ini. Ayo siapa di antara kalian yang ingin untuk apa? Untuk nyumbang, dan hasil sumbangan yang kita kumpulkan, setelah terkumpul kita bangunkan masjid di mana? Nah, begitu sistemnya kalau di Saudi. Nah termasuk masjid tempat saya, namanya Masjid Al-Muqrin di Jalan Talas 5, itu sumbangan dari Saudi 400 juta. Namanya Masjid Al-Muqrin namanya. Mukrin. Kenapa dikatakan Masjid Al-Mukrin? Karena yang disumbangkan itu atau keluarga yang menyumbangnya itu yang meninggal dunia namanya Al-Mukrin namanya. Sehingga diberi nama Masjid Al-Mukrin sampai sekarang. Ya. Karena itulah yang nyumbang. Nah, ini lebih simpel ya. Cara yang seperti itu, dan sepakat ulama mengatakan itu boleh. Sedekah sepakat ulama itu boleh kalau diniatkan untuk orang yang meninggal dunia. Yang diperkhilafkan atau tempat perbedaan pendapat ulama itu adalah baca Al-Quran yang diniatkan kepada orang yang meninggal dunia. Kemarin sudah kita bahas itu. Nah, itu diperkhilafkan oleh ulama. 2 bulan yang sebelumnya kalau tidak salah ya kita bicarakan itu. Nah itu kita kembali ke sini, tinggal 15 menit itu. Ya, syaratnya itu adalah baru dibolehkan yang namanya musik, baru dibolehkan namanya nyanyian itu. Syaratnya adalah berikutnya, alla yuaddiya sima'uhu ila saddi an zikrillah wa ada'il fara'idhi. Nah kalau ini semua apa saja, bukan musik saja. Jangan sampai musik, jangan sampai nyanyian itu membuat lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan nauzubillahi min zalik, lalai daripada melaksanakan kewajibannya. Kalau acara musik apapun itu membuat kita lewat daripada kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, itu haram. Apapun itu, termasuk musik, termasuk mancing. Itu juga banyak itu orang mancing itu. Keasikan itu. Itu namanya hobi ya. Padahal apa yang didapatkan? Tapi sekali lagi hobi. Nonton bola. Oh ya itu juga itu. Nonton bola. Gara-gara nonton bola tidak sholat subuh terus itu. Banyak yang begitu. Makanya ada yang mengatakan bola itu adalah togut katanya. Kenapa dikatakan togut bola itu? Ada sebagian ya, bukan saya. Ini saya menyampaikan pandangan orang. Kenapa bola itu dikatakan togut? Bola itu dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, apapun profesinya, banyak orang yang senang terhadap bola. Karena nonton bola akhirnya sholat subuhnya, ada yang hendak sholat subuh, ada yang terlambat sholat subuhnya, macam-macam lah gitu. Gara-gara bola itu. Termasuk udah itu, bukan hanya musik saja. Karena syaratnya apapun itu perbuatan, alla yuaddi'a sima'uha
ila saddi an zikrillah wa ada'il fara'idhi. Jangan sampai menghalangi ya seorang yang mendengar, seorang yang melakukan atau menyanyi itu, jangan sampai menghalangi untuk zikir kepada Allah dan melaksanakan semua kewajiban. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Nah, ini saya kembali lagi tuh menceritakan budaya atau tradisi yang ada di Lombok gitu. Di Lombok itu kalau ada orang nikah itu, Pak, itu nanti nyewa gamelan namanya. Bahasa Indonesianya gamelan juga ya. Tahu Pak Hamdan namanya gamelan? Ya, gamelan. Itu berangkatnya nanti zuhur. Pas menuju ke rumah mertua kan pakai itu. Terus nanti perempuannya pakai make up, macam aja gitu, kan gitu. Sampai kadang-kadang saya itu sering tidak mengenal orang yang aslinya itu. Nah, pakai make up macam itu saya lihat, ini siapa ya? Padahal teman dekat itu. Makanya ada orang mengatakan itu penipuan publik katanya itu. Allahu Rabbi itu. Ini memang kadang-kadang ya make up itu bikin orang yang sudah usia 60 tahun kelihatan menjadi 30 tahun itu gara-gara make up. Makanya harus hati-hati itu. Apalagi lihat di foto itu, luar biasa. Pas lihat aslinya, ya begitulah. Ya namanya foto, Pak. Terus kan di make up lah, bisa diedit lah gitu ya, macam-macam. Yang kelihatannya terus yang tadinya udah tua kelihatan muda. Di berangkatnya zuhur, pas nyampe sananya itu udah hampir maghrib, mau sholat ini masih pokoknya sama kayak artis-artis itu begitu. Mohon maaf ya, sering sekali itu artis itu kelewatan itu sholatnya. Kenapa? Ini mau syuting kan udah di make up dulu. Ini kalau dirusak make upnya nanti make up lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Nauzubillahi min zalik. Allah yu'addiya sima'uha ila saddi an zikrillah wa ada'il fara'idhi. Sinetronnya, syutingnya itu tidak masalah. Saya udah cerita, Pak. Saya pernah syuting itu dari jam 10 itu 10 pagi itu sampai maghrib. Syuting itu. Cuma karena ini syuting ceramah ya, ada istirahatnya. Istirahatnya gimana? Istirahatnya hanya makan sama sholat aja. Bayangkan itu, Pak. Ceramah itu, enggak putus-putus itu, berhentinya hanya makan sama sholat aja. 10 episode. Satu episode itu nggak salah 27 menit. 27 menit kali 10, 270 menit. Itu ceramah. Berhentinya cuma sholat, hanya makan aja. Terus di make up. Cuma kan kalau kita gampang aja itu ya. Karena ini syuting harus di layar, ya harus ya jangan kelihatan itu kayak kayak orang keringatan dan sebagainya, enggak boleh. Oh, di make up itu. Masuk saya di ruang make up perempuan. Ya Allah, tabarakallah. Tapi agak sedikit paham, tinggal digini-gini kan aja sedikit, udah selesai. Tapi kok enggak nyaman juga di make up oleh perempuan. Cuma hanya bedak aja kalau kita, enggak ada yang lain. Beda kalau perempuan kan macam itu. Kalau kita yang laki cuma hanya bedak aja, digini-gini kan aja. Udah start selesai katanya. Sekedar hanya untuk menghilangkan waktu syutingnya itu ada bentuk-bentuk kayak keringat gitu waktu. Nah, kalau kira-kira nauzubillahi min zalik membuat kita lalai daripada melaksanakan faraid, semua kewajiban kepada Allah SWT itu haram itu, apapun itu, bukan hanya nyanyian, bukan hanya musik, bahkan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh ulama itu tetap haram kalau menghalangi untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah SWT. Termasuk yang diperkenalkan ulama, nanti tidak tahu mungkin kita bahas catur. Catur dalam pandangan 4 mazhab, bagaimana hukum catur dengan dalil masing-masing. Ya, nanti kita lihat apakah pertemuan yang akan datang bahas tentang catur atau bagaimana. Karena ini yang diperkhilafkan tentang masalah catur. Tapi kalau catur udah dilombakan ya di Indonesia ya. Karena ini untuk melatih ini
melatih ya berpikir lah ya. Nah itu persyaratan daripada bolehnya atau dibolehkannya musik dan nyanyian. Nah sekarang kita lanjut ke dalil masing-masing.